acak dong ya. Aduh, ini buahnya seger-seger banget, Bun. Siang-siang gini kan Iya, tapi enak jangan makan diacak-acak. buah. Nanti pas dokternya datang kita ribet loh ya. Ya, itu Bunda juga ngapain? Udah rapi gitu, dirapi-rapiin terus, Enggak, Bun. itu bukan Bunda Dari bersihin. duduk sini, Bun. Aduh, mudah-mudahan keluarga kita semua sehat ya. Bun, Amin. ponakan-ponakan kita udah aman nih semua imunisasinya nih. Ih, itu lagi yang diomongin, tahu nggak sih ya? Emang Semua kenapa? berantakan imunisasi jadwalnya. Aduh, kalau ngomongin pasti pemirsa di rumah juga sama nih ceritanya ya. Kenapa harus berantakan? Gini nih, PSBB sekali kan. Oke. Terus kemudiannya dipindahin. Itu sih males biasa. Nanti tiba-tiba PSBB lagi kan. Yeah. Udah repot semuanya. Yang ini belum ini, yang ini belum ini. Terus gimana ya Mbak? Gimana ya Mbak? Ya bukan gimana-gimana. Permasalahannya kan harus dikejar Ya, imunisasi. imunisasi sih sebaiknya tidak ada yang di skip ya, apalagi untuk anak-anak nih ya, risiko banget. Sementara vaksinnya COVID-19 Koronnya, itu ya, kan disebut-sebut nih pemirsa ya, bahwa sebetulnya kalau misalkan imunisasinya nggak lengkap, ada permasalahan juga. Makanya. Ya beres yang coronanya, yang imunisasi lainnya yang nggak beres jadi masalah juga. Kan kita belum nyapa pemirsa Ya, ya. kita sama dulu pemirsa. Maaf ya pemirsa, kita asik Selamat ngobrol nih. siang. Ketemu lagi Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Memang hari ini kita mau bicara mengenai imunisasi. Makanya si dok ya iseng tuh langsung nanya mengenai imunisasi ke ponakan-ponakannya ya. Ya kadang-kadang sih sebenarnya juga ponakan-ponakan saya juga mikir, ada pasien yang kemudian nanya ibunya, dok ini anak saya ini habis, ini perlu nggak imunisasi dok, harus nggak imunisasi gitu. Karena kan, loh kok ibu masih nanya ya gitu. Iya habis takut kalau bawa ke rumah sakit, bawa ke klinik, nanti ketularan COVID dan segala macam. Tapi kan ada aturannya, udah diatur sedemikian rupa sebetulnya loh pemirsa ya. Kalau bicara sama anak-anak yang imunisasi kan anak-anak nggak sakit sebetulnya. Anak-anak sehat ya kan. Tapi namanya ibu-ibu kan pasti khawatir lah, takut lah, cemas Tapi lah. nggak usah ibu-ibu sih, semua orang juga ketakutan kalau ke rumah sakit di zaman pandemi seperti ini. Karena kebayangin di rumah sakit itu tuh isinya orang-orang yang isinya berhubungan sama COVID. Padahal sih di mana aja bisa kejadian kan ya. Makanya protokol kesehatan protokolnya tuh harus tetap dijalankan ya pemirsa ya. 3M ya, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Kalau kemudian nih pemirsa, kita nggak bisa jaga jarak yang 2 meter tersebut kayak saya sama dok ya, berarti maskernya nggak boleh dilepas-lepas. Berarti nih ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian jangan pegang-pegang wajah kalau kita nggak yakin tangan kita ini bersih. Waktu jaraknya itu nggak bisa dipertahankan, berarti protokol kesehatan yang lain harus dipegang dengan benar. Begitu ya? Ya, jadi ini pemirsa nih harus benar-benar nih wajib ya. Tadi kan untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang di sekitar kita. Sama orang yang kita sayang kali ya, Iya, sih ya? betul sekali kan, ya. Nah, kita mau menunggu kedatangannya Dr. Elizabeth Hutapea, spesialis anak. Nanti kita juga akan ketemu sama Dr. Sam lagi. Ya. Kita bicara nih mengenai gizinya juga untuk anak-anak ya, supaya di masa pandemi ini anak-anak juga tetap sehat. Nah, itu kayaknya Dr. Elizabeth sudah nampak. Hai dok, selamat siang. Selamat siang, Dr. Elizabeth. Silakan dok. Dok, nggak susah kan cari rumah kita dok? Enggak. Ya, Biasanya sih orang tahu semua deh, yang di situ tuh, yang di situ udah langsung gitu-gitu biasanya. Dok, betul nggak sih dok banyak yang kemudian jadwal imunisasinya kacau? Iya, jadi semenjak bulan Februari akhir sampai saat ini, sejak ada PSBB total, dilanjutkan PSBB transisi, sekarang PSBB lagi, memang masalahnya adalah memang banyak penurunan dari cakupan imunisasi dan hampir di seluruh daerah. Ini artinya memang cakupan imunisasinya turun, berarti kan orang yang bawa anaknya untuk imunisasi kan berkurang nih. Ini alasannya apa nih? Ya, itu saya mau tanya tuh, alasannya apa? Apakah karena memang takut gitu? Atau biasanya mereka memang alasannya takut ya, takut ke rumah sakit, takut keluar rumah, ya mungkin di jalan nanti takut naik kendaraan umum nanti ketemu dengan virus COVID, takut berkerumun juga, ya kan kalau di pelayanan kesehatan ada kemungkinan terjadi kerumunan. Itu yang jadi faktor yang menjadi orang tua takut membawa anaknya untuk vaksinasi. Ini kesannya jadi kayak buah si malakama. Nggak divaksin salah, divaksin juga ada sesuatu yang tapi pertanyaan lebih jauh seperti ini barangkali pemirsa ya, kalau sampai imunisasinya tidak lengkap, apa yang bisa kejadian? Satu. Yang kedua juga, kalau imunisasinya terlambat itu bisa dikejar atau barangkali ada juga tuh resikonya. Nanti kita bahas pemirsa ya. Kita jeda
jeda dulu pemirsa ya. Ya pemirsa, kalau pemirsa mau ada pertanyaan, silakan pemirsa bisa telepon ke 5743476. Untuk pemirsa yang di luar kota Jakarta bisa ke 021 5743478. Atau di Instagram juga bisa ya, langsung DM aja ke indonesiasehat.tvri. Ya pemirsa, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik, Nah, kali iya. ini kita bicara imunisasi pada anak di masa pandemi. Betul. Ya, tadi ada sama Dokter Elizabeth ya. Tadi kan pertanyaan saya ulang nih ya pemirsa ya, karena penting banget pertanyaannya. Jadi Dok, kalau sampai terlambat, resikonya apa? Kalau sampai terlambat, masih bisa ngejar apa enggak gitu Ya. kan? Kalau sampai bisa ngejar, yang ada gini, tidak imunisasi resikonya apa? Ya. Terlambat resikonya apa? Ya. Bisa ngejar apa tidak? 3 loh pertanyaannya Dok, maaf ya Dok ya. Atau nggak apa-apa lah Dok. Dokter Elizabeth lebih cerewet dari ibu-ibu nih katanya. Iya, emang biarin. Ya, jadi yang Silakan, pertama Dok. dulu ya, yang terlambat. Karena yang sekarang kan banyak yang terlambat vaksinasi. Ada iya. beberapa vaksin, kalau terlambat vaksinasi agak sulit untuk di catch up, untuk dikejar. Contohnya BCG. BCG. Iya. Itu kalau bisa vaksinnya sebelum usia 3 bulan. Oke. Oke. Sejak pandemi ini banyak yang tidak BCG karena takut sejak Februari, misalnya dia lahir Februari, 3 bulan kemudian dia baru datang misalnya Juni, kan sudah lewat 3 bulan, tapi belum pernah BCG. Nah, berdasarkan ketentuan imunisasi, kalau bayinya datang sesudah usia 3 bulan, itu tidak bisa di BCG langsung. Harus dilakukan diperiksa dulu. pemeriksaan. Tes. Iya, Mantul. harus lakukan tuberkulin test. Oh. Nah, itu kan biaya lagi, ya, makan waktu lagi. Jadi sebaiknya untuk BCG jangan sampai ibu-ibu bawa bayinya terlambat datang vaksinasi. Kenapa sampai harus dites? Karena barangkali dianggap sudah terpapar, begitu Dok? Betul. Jadi kalau dia sudah terpapar, kita berikan vaksinasi BCG, ditakutkan ada efek samping sesudah vaksin. Jadi ada beberapa vaksin yang memang sebaiknya jangan terlambat. Apa? Selain BCG apa lagi, Dok? Vaksin yang lain, contohnya rotavirus. Rotavirus itu yang buat muntaber ya, infeksi perut, itu juga tidak boleh lebih, yang pertama kali itu vaksinnya tidak boleh lebih dari usia 16 minggu. Ya, jadi Oh, tapi itu pemirsa penting banget rotavirus itu ya, karena memang ini adalah kalau tidak salah salah satu penyebab kematian lumayan tinggi ya Dok ya, ya. diare salah satu penyebab kematian balita ya. Biasanya tuh yang muntah, berhenti muntah, Mencret, nggak iya. selesai. Nah itu kan sering sekali ditemukan sebetulnya ya, si rotavirus Ya, ini. betul. Dan memang ternyata kita sebenarnya udah bersyukur sekali ada vaksinnya. Tapi kalau nggak dipakai kan sayang banget ya. Iya. Zaman saya sama si Dok ya belum ada nggak ada Dok. vaksin itu. Anak-anak gantian deh rotavirus udah, ya rotavirus lagi, udah sedih banget deh kita ngelihatnya kan. Ya, Dok, kemudian udah itu 2 yang tuh. pertama kali. Kalau misalnya vaksinnya sudah pernah yang pertama, tetapi dia terlambat yang lanjutannya, jadi yang keduanya, Kedua. ketiganya atau boosternya, itu bisa tetap diberikan, tetapi hasil akhir antibodinya akan tidak Tidak seoptimal maksimal. kalau diberikan sesuai jadwal. Jadi bisa dicek lagi berarti misalnya setelah 3 kali dicek nih barangkali ya seberapa tinggi titer vaksinnya, maksudnya titer antibodinya Ya, misalkan. cuman tidak semua imunisasi bisa kita cek di laboratorium antibodinya. Baik. Tapi kita akan tahu nih pemirsa, memang udah ada cut off-nya di sini. Ini terus sama ini nih ya bulanannya. Tapi begitu kita udah lewat nih ceritanya, nanti nggak akan optimal, nggak seperti yang kita harapkan begitu. Itu udah 2 tuh ceritanya. Memang ada, kalau biasanya kita kalau melahirkan bukan langsung BCG, pas pulang tuh udah langsung BCG ya Dok ya? BCG itu biasanya pada yang optimal itu usia 1 atau 2 bulan. Boleh diberikan sejak lahir sampai usia sebelum 3 bulan. Tapi yang optimal itu artinya yang terbaik hasilnya pada usia 1 atau 2 bulan. Karena kan BCG itu dia menggunakan imunitas seluler, di mana imunitas seluler itu akan lebih berkembang pada saat usia 1 sampai 2 bulan. Oh, memang ada bikin jadwal tuh pemirsa ya, bukannya kemudian nggak pakai riset, nggak pakai penelitian, memang dicari yang pokoknya saat yang paling baik kemudian diberikannya. Jadi kalau bisa ya jangan terlambat. Ya. Kalau terlambat
masih bisa dikejar, tapi nanti tidak optimal. Ya, Tapi ada juga yang kemudian, maaf ya dok ya. Maksudnya diulang tadi kalau BCG biar ngerti bahwa kalau BCG kan bisa BCG kapan aja, betul. Tapi begitu lewat 3 bulan, ceritanya adalah kita mesti cek dulu, cek dan itu makan biaya lagi. Nah ini saya tertarik sebenarnya tadi kan ini terlambat, kemudian apa ini kalau yang tidak sama sekali ini gimana? Tadi pertanyaan Bunda juga kan ada tidak diberikan vaksin. Nah yang tidak diberikan sama sekali kalau memang pasiennya mau diberikan bisa diberikan kembali ya dimulai di start. Tapi kalau dia tetap tidak mau diberikan vaksin atau tidak diberikan sama sekali sampai besar, yaitu resikonya sangat tinggi ya untuk kemungkinan terjadi penyakit-penyakit yang berbahaya tadi seperti difteri, tetanus, ya campak. Kan ada slide ya dok ya, boleh dong dok biar satu-satu biar kebayang nih sama pemirsa nih ya. Kayaknya kalau yang namanya imunisasi nggak bisa ditawar deh gitu kan. Iya. Geser aja dok ya. Nah, Oke, jadi kita lihat dulu yang ini ya. Ini ya jadi kemarin itu ada survei di bulan April tahun ini ya, didapatkan ternyata 84% dari puskesmas yang ada di Indonesia itu terdapat penundaan dan penghentian pelayanan imunisasi. Besar sekali, dok, 84%. Ya, nah kalau ini berlanjut, maka tentunya nanti akan menyebabkan cakupan imunisasi nasional kita akan menurun. Nah, itu juga akan sangat berbahaya karena kekebalan komunitas kita terhadap difteri, campak, ya, rubella, itu semuanya akan menurun sehingga yang ditakutkan nanti pasca pandemi COVID ini, COVID-nya mereda, tetapi nanti timbul masalah baru, kejadian luar biasa untuk penyakit-penyakit PD3I. PD3 itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi kalau saya lihat ini ya, jadi pemirsa juga mesti bisa menggambarkan bahwa imunisasi itu nggak hanya untuk dirinya dia sendiri, tapi juga berlaku untuk komunitasnya. Kalau dia tidak imunisasi, maka ada kemungkinan komunitasnya juga nanti akan bermasalah karena kumulatif begitu ya, banyak yang tidak diimunisasi. Ya, biasanya sih rata-rata ya standarnya itu sekitar 90-95% cakupan imunisasi ya dalam satu komunitas, baru dia mempunyai herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, kalau kita lihat sekarang itu nih ya, ini hasil dari penelitian studi. Ini kalau kita bandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 untuk bulan yang sama Januari, ini yang warna orange ini ya, itu yang tidak divaksinasi, ini jumlah yang divaksinasi. Kalau dibandingkan bulan Januari tahun 2019 dengan 2020 itu naik bagus. Kenaikannya 18%. Belum pandemi dong, Januari kan. Nah, sejak Februari awal pandemi kita lihat terjadi penurunan. Kemudian bulan Maret semakin menurun 15,9%, ya, dan pada saat mulai April, nah ini jauh sekali nih. 2019 cakupannya bisa setinggi ini, yang tidak divaksin cuma segini. Nah, pada tahun 2020 bulan April penurunannya 50,1%. Kalau diteliti sampai sekarang mungkin lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini tuh hal-hal yang sangat berbahaya, ya, karena ini kan penta 1. Penta 1 itu artinya anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus. Baik. Ini yang studi anak-anak yang seharusnya mendapatkan penta 3. Jadi difteri, pertusis, tetanus, HIV, hepatitis yang ketiga. Baik. Nah, yang pertama dan yang ketiganya itu sama-sama menurun kalau kita lihat sejak bulan April. Ya, penurunannya sama di atas 50%. Nah, kalau sampai sekarang ya, mungkin berarti ini berhubungan sekali dengan pandemi nih pemirsa nih. Ya, nah ini yang sangat kita takutkan ya, karena kalau nanti terjadi penurunan seperti itu, nanti kembali lagi nih, nanti mungkin ada outbreak lagi difteri. Kita pernah outbreak belum lama kan dok? Ya, ini 2017 ya, tahun 2017 kita sempat ada outbreak difteri ya, dan semua anak-anak di bawah usia 19 tahun itu kita berikan vaksinasi difteri sebanyak 3 kali. Nah, itu baru. Kenapa? Dan kalau dari hasil penelitian yang dilakukan pada pasien-pasien difteri, memang terbukti bahwa dari pasien-pasien tersebut 66% yang sakit itu memang tidak pernah mendapat vaksin. Nih, imunisasi. 31% dia dapat, tetapi 31% dia dapat tetapi tidak lengkap. Mungkin tadi yang terlambat.
Saya tertarik nih, kan di awal tadi kita bicara ibu-ibu atau orang tua takut bawa anak ke rumah sakit, sedangkan itu betapa pentingnya imunisasi. Ini ada solusi nggak jalan tengah? Imunisasi Ya, diberikan, sebenarnya tapi pemerintah dia juga sudah membuat juknis ya, petunjuk teknis pelayanan imunisasi. Jadi sudah dilakukan tempatnya terpisah, ya. Kemudian diusahakan di tempat yang terbuka. Kemudian diberikan batasan jumlah dan waktu. Jadi supaya menghindari kerumunan. Ya, jadi baik. ya. Jadi ada jadwalnya juga nih datangnya, nggak semua bareng-bareng jam 8 misalkan. Ya, jadi Nggak tidak diatur. kalau dulu kan mungkin sama-sama ke posyandu rame, sama-sama nimbang ya. Kemudian imunisasi ya. Jadi Nah, tidak ada alasan ya untuk tidak datang atau tidak memberikan imunisasi Jadi, pada Dokter anaknya. dulu dok ya, kita akan jeda sebentar. Tapi kita mau bicara sama pemirsa sedikit lagi mengingatkan. Begini loh pemirsa, sebetulnya sudah ada jalan keluar gitu yang dikejar. Satu di ruang terbuka, kemudian diatur nih jamnya begitu ya. Tapi memang sebetulnya kalau ibu-ibu tuh ya waktu imunisasi anak tuh sambil seneng-seneng dok, sambil ngobrol sebetulnya. Nah itu udah nggak bisa lagi sekarang. Kita karena mesti harus jauh-jauhan, pakai masker juga tetap kan. Tapi imunisasinya jangan sampai kemudian ditunda begitu. Ya, karena betapa pentingnya tadi ya imunisasi untuk anak Kita belum terutama. sampai difteri loh pemirsa. Difteri saja udah dikasih lihat sebetulnya kalaupun sudah tapi tidak lengkap, tetap kena loh, tapi 31%. Yang 60% lebih itu yang sama sekali nggak ada imunisasinya. Ya, pemirsa nih, kalau pemirsa ada yang mau ditanyakan, silakan pemirsa bisa telepon ke kita di 5743476 untuk yang di luar kota Jakarta 021, jangan lupa 021-574-3478. Atau langsung DM aja ke IG kita indonesiasehat.tvri ya. Jeda sebentar ya pemirsa ya, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Iya. Ya, kita ini masih bicara mengenai imunisasi. Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi untuk pemirsa yang ingin bertanya, kami tunggu ya telepon Anda di 5743476. Untuk yang di luar kota Jakarta 021-574-3478. Boleh nggak sih kalau Dokter Elizabeth melanjutkan sedikit lagi? Karena kan baru difteri ya dok ya. Ada beberapa langkah yang penting yang harus kemudian dimengerti, jangan sampai kemudian tidak diimunisasi begitu jadi mungkin karena cakupan imunisasi di kita itu sebenarnya selama ini udah lumayan baik lah ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita jadi agak lupa juga ya, penyakit difteri memang udah agak jarang 10 tahun yang lalu, baru ada lagi kemarin-kemarin. Nah itu yang mungkin harus diingatkan lagi ke masyarakat bahwa bisa saja nanti kembali lagi seperti ini, termasuk campak. Kadang-kadang kan masyarakat berpikir campak cuman panas, badan merah. Nah sebenarnya campak itu kalau karena sekarang angka cakupannya tinggi, jadi anak yang sakit campak memang kelihatannya hanya karena kita imunisasi semua nih ya. Ya, karena sudah diimunisasi ya gejalanya ringan. Tapi kalau anak itu belum pernah mendapatkan imunisasi dan dia terkena virus campak, itu nggak pernah ringan, pasti berat. Karena kita tahu campak itu sendiri itu virusnya cepat menular ya, sangat menular, dan dia sering menyebabkan radang otak. Ini yang kita takutkan, ensefalitis, radang otak, radang paru. Ya, yang dua ini yang paling berbahaya. Jadi dok, berarti kan dokter menunjukkan bahwa sebetulnya kalaupun sudah diimunisasi lengkap pun pemirsa, si anak ini masih bisa kena penyakit tersebut. Bisa. Seperti campak misalnya, dia sudah imunisasi campak, kemungkinan untuk kena campak masih mungkin. Tapi karena sudah imunisasi, gejalanya hanya ringan. Nah, itu yang kita kejar sebetulnya, ringan tersebut. Kalau ringan berarti kan mudah disembuhkan dengan sendirinya. Bukan berarti tidak terkena ya, artinya tidak mungkin 100% terlindungi. Kekebalan itu tidak pernah diberikan sampai 100% sebetulnya kan. Nah, campak ini kan virusnya measles itu hampir sama seperti COVID, tidak ada obatnya juga. Tidak ada obat, bisa menyebabkan kematian ya. Nah, oleh sebab itu ya
jangan sampai karena ya memang wajar kita takut terhadap COVID itu, tapi jangan sampai tidak melakukan vaksinasi. Iya. Campak. Kan gini, sebetulnya si COVID sendiri kan kita sedang mengejar vaksin ya nih pemirsa. Sementara ini ada loh yang sama kayak COVID dan sudah ada vaksinnya, kok nggak diberikan sih gitu kan? Nah ini ada pertanyaan biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu nih, saya takut anak saya dibawa ke untuk imunisasi atau vaksinasi, takut nanti habis itu pulang jadi demam. Nah ini nih gimana hal-hal seperti ini? Ya jadi memang tidak 100% ya, tapi kemungkinan untuk terjadi reaksi samping terjadi demam pasca imunisasi itu wajar karena kan kita memberikan virus virus tapi yang sudah dilemahkan. Jadi seharusnya tetap akan aman, dia tidak akan menyebabkan penyakit pada anak tersebut, tetapi mungkin timbul demam sebagai respon terhadap adanya virus benda asing di dalam tubuhnya. Itu masih aman aja. Oke, jadi nggak usah takut sama demam. Demam itu bukan musuh kita loh pemirsa sebetulnya. Demam itu adalah reaksi tubuh. Betul. Nah ini satu lagi sebenarnya itu mengenai rubella. Iya. Oh rubella, betul. Nih, jadi tahun-tahun yang lalu juga pemerintah sudah mengkampanyekan vaksinasi MR. Ya di sekolah-sekolah juga ya. Itu MR itu untuk campak yang tadi dan rubella. Rubella itu sebenarnya gejalanya ringan pada anaknya. Jadi misalnya kalau kita kena rubella, anak-anak maupun dewasa itu hanya demam tidak terlalu tinggi, tidak seperti campak. Demam tidak terlalu tinggi, ada res merah ya. Itunya anaknya atau penderitanya sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tetapi kalau dia menularkan virus terhadap wanita hamil, nah itu yang berbahaya karena dia menyebabkan terjadinya ke anak-anak yang lahir dengan kelainan. Nah, sementara kalau anak-anak kecil yang kena, kemungkinan ibunya juga masih muda, masih bisa, wah ini panjang ini ceritanya ya barangkali ya. Jadi itu penting sekali ya, vaksin-vaksin seperti ini. Campak dan rubella. Nah, dok ya, bacain dong pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih dari pemirsa. Terima kasih nih Opi Sanovia, ditanyakan nih, anak saya sekarang usia 23 bulan, baru dapat imunisasi di puskesmas. Nah, sekarang nih, imunisasi apa saja yang masih bisa yang diperlukan untuk anak usia 23 bulan. Saya sekarang mau yang bayar katanya gitu. Mungkin ini yang booster atau yang apa nih maksudnya? Oke, jadi kita lihat jadwal vaksin ya. Ada jadwalnya ya dok bulan. ya. Sorry. 23 bulan. Iya, ini dia. Jadi ini ada jadwal imunisasi ya. 23 bulan di sini. Yang penting adalah pastikan bahwa anaknya sudah mendapatkan DPT 4 kali. Itu yang paling penting. Ya. Jadi seharusnya DPT 3 kali itu di bawah 1 tahun. Ini DPT 1, 2, 3. Kemudian di booster usia 18 bulan. Itu satu. Pastikan bahwa yang ini dulu udah beres, baru nanti dia vaksin yang 24 bulan. 24 bulan itu ada vaksin tifoid, hepatitis A ya. Dan pastikan dia juga harus mendapatkan vaksin MMR atau campak ulangan sebelum usia 24 bulan. Jadi yang ini. Campak kedua sudah. Ya. Jadi itu yang paling penting. Kalau yang dia bilang yang berbayar tadi mungkin maksudnya vaksin tambahan. Ada tifoid, ada hepatitis A, ya, cacar air yang tadi chickenpox, varicella. Kemudian influenza juga ada yang untuk anak 23 bulan ke atas. Nah dok, kalau misalkan, kan kadang-kadang kan kita punya buku yang KIA itu ya dok ya, yang ada contreng-contrengnya, oh ini udah gini. Tiba-tiba itu buku hilang, ibunya lupa. Itu pertanyaan banyak orang. Ibunya lupa, bapaknya jangan ditanya lah, ibunya aja lupa apalagi bapaknya gitu ya. Nah terus gimana tuh ngitungnya? Apa ngitung dari nol lagi kah atau barangkali dari mana kita kira-kira? Sebenarnya kalau di pelayanan kesehatan sih seharusnya ada juga datanya ya di rekam medis ya. Jadi mungkin dia bisa pergi kembali ke tempat tersebut untuk minta dibuatkan datanya kembali, jadi bikin kartu lagi. Masalahnya adalah dokter ibu-ibu yang sering pindah-pindah dokter. Nah, itu kan seru tuh ya. Nanti ke sini dia sendiri terus kemudiannya lupa gitu. Kalau sampai lupa, kalau kelebihan bagaimana dok? Ya, jadi vaksinasi itu sebenarnya kalau berlebih tidak apa-apa, tetapi jangan terlalu berdekatan. Jadi misalnya gini, ibunya lupa, aduh hilang bukunya, nggak tahu nih vaksin udah atau belum. Ya sudah, divaksin ulang saja tidak apa-apa, tetapi harus minimal 1 bulan dari vaksin yang
sebelumnya yang kita tidak tahu itu dia vaksin apa. Jadi kalau misalkan udah di rumah aja selama 6 bulan udah pasti dia nggak kemana-mana, udah pasti ya gitu ya, nggak masalah itu sih dengan sendirinya ya. Oke dok, itu jelas sekali. Terima kasih banyak buat jawaban itu. Nah, saya mau tanya nih Dokter Elizabeth, ini kan sekian banyak vaksinasi ini, ini memang harus semuanya terpenuhi atau ada yang wajib, ada yang jadi ini cuma ada yang boleh ditawar nggak sih dok? Gitu loh dok maksudnya. Saya kalau lihat segini banyak, aduh kasihan juga nih anak suntik terus. Jadi sebenarnya yang termasuk imunisasi dasar lengkap yang harus diwajibkan dari pemerintah itu yang dari hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV sampai sini. Sama campak, sorry. Sama campak. Nah, tapi ini kan diberikan dalam satu kemasan. Jadi bukan datang berkali-kali suntik segala macam, enggak. Ini tuh satu. Suntik, ini combo. Combo. Jadi kayak hepatitis, DPT, HIV itu satu suntikan, ya. BCG memang beda suntikan, ya. Nah, jadi kalau tadi dokter tanya yang mana ya, yang inilah dok, dari sini sampai sini. Kalau yang lain itu opsional, artinya boleh iya, boleh enggak, atau gimana? Iya, yang lain itu sebenarnya itu sesuai dengan anjuran vaksinasi jadwal imunisasi dari IDAI, ya kita sesuaikan juga dengan jadwal imunisasi dari internasional, ya. Jadi beberapa vaksin yang ini sebenarnya kalau memang belum masuk ke dalam program, ini kan cuma masalah program ya, karena kalau program kan itu hubungannya nanti dengan anggaran. Nah, kan gini dok, pertanyaan Opi tadi kan, Ibu Opi tadi kan gitu, dia tanya, dia kan mau yang berbayar. Maksudnya berarti kan yang program pemerintah udah selesai semua tuh dok, berarti. Nah, kemudian yang berbayar di 24 bulan ya. Yang ini berarti. Iya, apalagi tuh yang mesti dihitung yang kemudian masuknya lagi tambahannya. Jadi hepatitis A, tifoid, sama MMR. Oh, lumayan juga tuh ya, ada 3 tuh sebetulnya. Nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa ya, lebih ke arah bahwa apa saja yang jadi tambahan karena rekomendasi begitu kan, apa saja yang sudah biasanya sudah jadi paket dari pemerintah. Kalau ke puskesmas pasti dapat yang itu begitu ya. Ya pokoknya intinya nih pemirsa ya, jadi kalau punya anak atau punya cucu nih ya di era pandemi ini jangan takut-takut untuk datang untuk diberikan vaksinasi. Karena dibutuhkan Karena sangat dibutuhkan sekali. Buat Anda yang mau bertanya silakan saja di 5743476 di 02153434478. Ya bisa juga di Instagram kita di indonesiasehat.tvri. Ya pemirsa kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah supaya tetap sehat nih pemirsa ya, jangan lupa sama yang namanya imunisasi nih buat anak-anak kita ya. Karena ternyata selama pandemi ini semua kendor sama imunisasi. Nah tadi ada pertanyaannya Mbak Opi yang bagus banget, yang barangkali bisa dijelaskan lebih jauh dok. Jadi ada yang program pemerintah yang kalau kita ke puskesmas itu selesai tuh hepatitis B sampai ke HIV, kemudian tambahannya campak. Sisanya berarti kalau mau nambah berarti berbayar sendiri gitu. Iya. Iya. Dan ini bisa dicari di rumah sakit bisa gitu ya. Di klinik, di rumah sakit atau pusat pelayanan yang lain swasta. Kalau di puskesmas sendiri nggak menjual atau bagaimana tuh dok? Sepertinya sih setahu saya belum ya. Tidak ada ya. Jadi yang disediakan dengan program pemerintah. Kalau bicara swasta juga barangkali memang ada juga yang memberikan layanan langsung datang ke rumah ya. Nah itu ditanyakan. Kalau enggak, kalau kita datang takut ke sana, apakah bisa datang ke rumah dijemput bola? Iya, jadi itu sih harus diperhatikan benar-benar cold chain-nya ya. Jadi rantai dingin ya. Jadi khusus untuk vaksin itu karena kita tahu itu bukan seperti obat biasa, dia sebenarnya isinya kan mikroorganisme juga. Dia virus. Ada beberapa yang sifatnya virus masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Nah, itu harus berada di dalam cold chain, rantai dingin yang harus benar-benar sesuai. Sejak dari diproduksi dari produksi ini biar pemirsa ngebayanginnya gini loh pemirsa, bukan dalam termos terus selesai, belum tentu nih pemirsa karena suhunya itu nggak boleh naik turun gitu. Kalau kemudian virusnya mati, padahal harusnya dalam keadaan hidup yang dilemahkan, ya nggak dapat juga nih kita nih imunisasinya nih. Dan ini tuh suhunya sejak dari diproduksi, misalnya suhunya 8 derajat itu harus 8 terus, jangan nanti tiba-tiba 10, tiba-tiba 5, tiba-tiba ini, jadi harus stabil. Atau ngebayangin di termos bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya ya, nggak bisa dipakai es krim katanya ya. Apalagi pertanyaannya. Ini ada pertanyaan ini yang juga mungkin sempat dulu dikhawatirkan. Ini pertanyaan dari Pak Farhan, ini bertanya pada kita, ditanya istri saya menolak untuk melakukan vaksinasi kepada anak karena mitosnya terkait dengan autis.
Nah ini bagaimana cara biasanya paling meyakinkan sering tuh istri saya? MMR ya dok, yang dikaitkan Iya. sama autis gitu. Iya, jadi mungkin ada ya pro Iya. kontra sama ini mitos ya yang menghubungkan antara vaksinasi yang ada setahu saya itu MMR dengan autis. Tapi dari penelitian yang terakhir sebenarnya mitos ini sudah dipatahkan, sudah diyakinkan tidak ada hubungannya langsung antara pemberian vaksin dengan kejadian autis. Iya. Mungkin selama ini adalah yang orang tua lihat ya, vaksin MMR itu kan memang diberikannya pada usia 12 bulan sampai 15 bulan. Iya. Ya, di mana anak-anak baru mulai babbling. Dia memang boleh ngoceh-ngoceh tapi nggak jelas ngocehnya. Sesudah pemberian vaksin, kebetulan memang dia sudah punya Gangguan. genetiknya memang ke arah autis gitu ya. Dan sesudah vaksin itu tidak berkembang bicaranya. Jadi dikaitkan dengan itu. Dan memang diagnosa autis sendiri di anak yang umur 13, 15 bulan tuh bisa lebih kelihatan sebetulnya. Mungkin kalau diurut-urut dari sebelumnya juga sudah ada. Sudah ada ya, tanda-tanda karena di situ gitu. belum terlalu kelihatan. Ya. Jadi ini Pak Farhan harus meyakinkan istrinya ya Betul. bahwa vaksinasi itu aman gitu ya. Malah sebetulnya kalau tidak divaksin, yang MMR itu kalau tidak divaksin ya dok ya, apa resikonya dok? Itu tadi yang rubella MMR itu kan campak, Iya. campak Jerman ya dan gondongan ya. Kalau dia tidak divaksin, ditakutkan tadi anaknya bisa terkena campak atau ibunya nanti istrinya kalau ada kemungkinan kehamilan berikutnya bisa terkena rubella. Jadi ini pemirsa, kalau sampai kemudian tidak diimunisasi, satu nih campak yang kayaknya ringan itu orang-orang yang biasanya sudah imunisasi. Jadi kalau yang berat itu hitungannya malah ke arah radang otak, kemudiannya juga radang paru begitu. Dan selalu berat ceritanya, tidak ada yang ringan. Jadi memang MMR itu harus. Ya. Gitu. Nah ini berkaitan dengan campak nih, ada pemirsa juga yang bertanya nih, dok kenapa ya saya sudah pernah divaksinasi, kemudian tapi ini saat dewasa saya terkena campak juga. Apakah vaksinasi saya waktu kecil ini tidak bermanfaat begitu? Tidak ada dampaknya. Oke, jadi gini, campak itu sebenarnya suatu penyakit yang orang awam suka diagnosanya, oh campak. Karena semua yang demam dengan badan merah dianggap gitu ya. campak. Tapi sebenarnya belum tentu itu campak. Ya, jadi campak kalau benar-benar campak dia punya 3 stage. Ada demam dulu, sesudah demam ada batuk pilek, kemudian panasnya semakin tinggi, terakhir baru keluar merah-merah di badan, res. Nah, resnya itu juga bukan 1-2 hari hilang, seperti penyakit virus-virus lainnya. Dia biasanya lama, merahnya menetap dan biasanya terakhir dia berwarna kulitnya agak gelap, kecoklatan, ada sisanya dan bersisik. Sebenarnya itu yang measles, campak. Murni itu campaknya. Yang benar campak tuh yang seperti itu. Dan banyak kan sekarang ya virus itu memang hampir sama seperti itu, demam, sesudah demam turun badannya timbul merah-merah. Itu sebenarnya bukan campak, itu bisa saja roseola. Roseola ya. Bisa juga rubella ya. atau yang lain. Ya. Jadi ini harus dipastikan ya sebenarnya itu imunisasinya tetap ada manfaatnya. Tapi campaknya sendiri bisa sampai usia dewasa nggak dok? Bisa saja. Bisa aja. Tapi lebih sedikit sebetulnya. Ya, malah. karena itu anak-anak yang lebih rentan di usia anak. Nah ini kalau ini ada yang mau bepergian, ini kan ada beberapa misalnya kalau ya dulu musimnya kayak untuk ke Tanah Suci, kemudian anak-anak kan ada ditambahkan untuk imunisasi influenza, meningitis seperti itu, sedangkan waktu kecil dia sudah lengkap, misalnya perlu diberikan lagi kan? Iya, jadi kalau untuk keperluan khusus seperti itu ya, naik haji gitu, umroh gitu, itu tetap harus divaksinasi lagi karena jenis vaksinnya beda. Dan memang kita biasanya tidak mendapatkan itu ya dok ya dengan sendirinya ya. Iya, jadi vaksin yang misalnya meningitis yang di sini itu HIB, itu beda dengan vaksin yang didapatkan nanti kalau kita mau umroh atau naik haji. Itu jenis vaksin beda isinya. Jadi meningitis itu kan radang selaput otak. Penyebabnya bisa HIB, bisa juga meningokokus, bisa juga macam-macam. Pneumokokus juga bisa, PCV yang ini bisa. Nah itu yang kalau kita mau ke naik haji atau umroh itu beda vaksinnya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa diberikan lagi. Memang harus diberikan. Malah harus diberikan. Saya juga ingat kalau misalnya kita mau sekolah ke luar negeri barangkali gitu ya, atau berpergian yang cukup lama barangkali. Nah di negara manapun juga
juga kita harus lihat itu sebetulnya endemisnya apa yang kita belum ada, vaksinnya terpaksa harus vaksin lagi gitu semuanya ya dok ya. Dok, ini sebetulnya kita masih punya satu tamu lagi dok sebetulnya yang akan bicara mengenai makanan dan minuman. Pokoknya yang penting nutrisi harinya yang berhubungan dengan imunisasi. Pertanyaan saya, sebetulnya setelah imunisasi itu memang apa sih yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan dok? Sebenarnya biasanya idealnya itu sesudah imunisasi 15-30 menit sebaiknya tetap masih menunggu di pelayanan kesehatan tersebut karena bisa saja timbul reaksi anafilaktik reaksi alergi nih dari si anaknya nih macam-macam. Ya alergi segala macam ya itu aja sih. Sesudah itu ya better memang habis imunisasi ya stay at home ya jangan terlalu banyak pergi kemana-mana dulu itu lebih baik. Kalau sekarang sih pasti stay at home sih dok. Kan biasanya kalau dulu habis vaksin ke mall. Habis imunisasi kemudian ada demam. Ini kapan disebut demam ini masih wajar atau masih normal atau efek dari imunisasi itu sendiri? Iya biasanya sih kita beritahukan ke orang tua kalau lebih dari 3 kali 24 jam masih demam atau ada tanda-tanda berbahaya misalnya demamnya terlalu tinggi ya. Nah itu mungkin orang tua harus membawa kembali untuk diperiksakan. Mesti makan apa atau minum apa atau diapain anaknya dikasih oleh-oleh? Iya kayaknya nanya jangan sama Elizabeth ya. Nangis biasanya, nggak apa-apa ya imunisasi ya gitu. Nggak masalah kan dok ya? Nggak mesti harus dilakukan apapun. Minumnya saja jangan kurang ya. Kalau dia dehidrasi nanti bingung ini hangatnya demamnya karena efek vaksin atau memang karena dehidrasi kurang minum anaknya. Ini sebetulnya saya ngomong kenapa makanan minuman karena saya udah bisa melihat ya tamu kita saat lagi sudah datang. Hai Dokter Sam. Dokter Samuel Utoro, MS SPGK, Dokter Sam. Nah, ini berhubungan sama yang namanya vaksinasi, imunisasi. Tapi kalau misalkan anaknya kurang gizi juga bermasalah dong dok, pasti dok. Ya nggak sih dok? Betul kan ya? Kalau memang anaknya kurang gizi, pasti respon yang kita inginkan nggak kita dapatkan. Sudah pasti seperti itu. Kalau udah ngomong gizi langsung dipindah. Kita lihat Dokter Samuel nih. Dokter Sam, kalau buat anak-anak Dokter Sam berhubungan juga sama imunisasi ini kan kebanyakan kita ngasihnya tuh sampai umur 24 yang paling rame itu banyak banget sampai 18-24 bulan tuh ya. Nah harus apa tuh yang diingatkan? Ya, jadi tujuan kita kan dengan imunisasi itu tubuhnya membentuk antibodi. Antibodi itu untuk melawan penyakit, gitu kan dok. Nah, untuk membentuk itu sudah jelas tubuhnya harus sehat. Satu. Kedua, ada bahan untuk membentuk antibodi. Nah, itu diatur makannya. Makannya harus lengkap. Gizinya berkualitas. Dipilihkan yang utama makanannya adalah kandungan protein lagi. Ini kadang-kadang suka kelupaan yang protein karena kalau di orang Indonesia itu yang lebih dikejar karbohidrat biasanya. Karena yang bikin kenyang kan karbohidrat gitu. Biar anaknya nggak rewel udah kasih nasi aja, kasih makan yang berat-berat biar kenyang anaknya. Iya berat, tapi bukan berarti cukup loh nutrisi dan gizinya. Nah bisa kita akan kupas lebih jauh lagi berhubungan sama nutrisi nih. Bagaimana kemudian imunisasi yang diberikan itu bisa menghasilkan perlindungan yang optimal buat anak kita ya. Oke pemirsa kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ini di ujung-ujung acara biasanya suka ada aja pertanyaan yang masuk lagi. Kayaknya nih Bu Nela mesti kita jawab deh, nggak apa-apa ya. Dok saya ngerti dokter agak keburu-buru harus berangkat lagi. Ada satu pertanyaan. Satu lagi boleh ya dok ya. Ini Bu Nela menanyakan anaknya umur 5 bulan 25 hari. Sementara DPT yang ketiga tuh dok belum. Terus kemudian bulan ini ke puskesmas dikasihnya PCV. Nah, terus gimana tuh dok ceritanya? Ya, jadi gini, memang jadwal yang ini tidak baku seperti itu. Beberapa pelayanan atau dokter mungkin sudah menjadwalkan ya, tergantung dengan kebutuhan anak atau kondisi si anak. Tidak apa-apa CV dulu, DPT-nya mau diberikan bersamaan dengan PCV boleh, atau nanti bulan depan boleh. Yang penting antara setiap vaksin, jadi DPT 1, 2, dan 3, di antara itu tidak boleh lebih dari 2 bulan.
Gitu. Dan minimal jaraknya 1 bulan antara vaksin yang sama. Jadi terlalu dekat nggak boleh, terlalu jauh juga nggak boleh. Ya, Minimal kalau 1 mau bulan. diberikan bersama-sama boleh saja antara 2 vaksin yang berbeda. Jadi misalnya PCV dengan DPT mau diberikan berbarengan pada hari nggak yang sama masalah. boleh disuntik di 2 tempat yang berbeda. Ya, ya. Pengen anaknya aja kasihan ya, cus ini ya nggak apa-apa lah, mau gimana lagi ya, namanya juga telat ya dok ya. Gitu ya. Yang penting nggak lewat dari 2 bulan ya Bu Nela ya, udah terjawab dengan baik ya. Terima kasih banyak ya dok Ya, ya. oke. Terima kasih Dr. Elizabeth. Oke. Ya. Nah, Ya, iya, yuk. mari dok. Ya, terima Nah, kasih. silakan dok. Nah, kemudian nih, dokter saya udah langsung bangun juga karena Iya. udah tahu bakal dibawa ke sini. Nih dok, tapi ini yang ngacak-ngacak nih si doknya loh tadi dok. Nih pagi tadi awal-awal acara dia udah Habis lihat ngacak-ngacak aja. buahnya seger banget ini, asik banget gitu. Kayaknya, kayaknya semuanya ada 5 warna di sini Bunda. Itu anak tuh biasanya ya dok ya kalau Ya. habis di jus itu Ya. ya imunisasi pulang udah nangis, bengkak lagi, udah gitu kan ya demam. Nah biasanya kasih apa ya dok ya? Ya. Biasanya sih mintanya es krim Yes, dok. pasti. Sama Es krim mainan. boleh. Sama mainan. Iya sama mainan betul. Es krim boleh, karena es krim itu kandungan proteinnya tinggi, kemudian bagus dia tuh. kandungan lemaknya Ada susunya. ya. Karbohidratnya memang karbohidrat sederhana, pakai gula, tapi masih boleh. Jadi setiap anak habis divaksinasi, makanannya harus cukup. Sebelum Bergizi. vaksinasi juga status gizinya harus bagus. Baik, oke. Karena dia nggak akan bisa membentuk sistem kekebalan tubuhnya kalau anaknya kurang Ya. gizi. Dok kan kalau dokter yang sebutkan tadi kan kalau es krimnya itu pakai susu kalau ya pemirsa ya. ya. Kalau es krimnya yang pakai santan yang dung-dung itu loh dok. Atau es krim yang bikin sendiri deh dok, es krim yang benar-benar dari buah apa jus buah Ya. gitu. Smoothies. Ya, ya semacam itu. Kalau cuma smoothie itu berarti dia hanya dari buah. Buah itu kita tahu sebagai bahan makanan sumber karbohidrat. Cuma Oke. itu dan serat. Ya, jadi Bukan protein. kalau buat anak-anak itu nggak bagus. Itu yang bagus buat orang dewasa yang ingin Buat menurunkan kita. berat Ya. badan. Oke, kalau tadi yang pakai santan dok gimana dok? Nah, pakai santan bagaimana? Santan itu kita tahu asam lemak Iya, jenuh. iya, Tetapi santan itu kan nabati. iya. Dia bagus masih, tapi hati-hati. Kalau santan yang diolah, dia menjadi saturated fat, asam lemak jenuh yang berbahaya bagi tubuh. Jangan lemak. keseringan. Jadi prinsip makanannya supaya sistem imunnya meningkat, harus ada karbohidrat, Iya. Oke. harus ada protein, harus ada lemak, dan benar sekali ini vitamin mineral yang dari bahan alami, dari buah-buahan, dari sayur. Kan pertanyaannya tadi Mbak Lula, kalau anak habis diimunisasi Imunisasi. kan meriang, Iya, dia nggak mau makan. iya. Ya kita pilihkan makanan yang memudahkan untuk si anak mengkonsumsi. Baik. Apa itu? Salah satunya tadi es krim, ya. Tapi ini es krim susu ya, bukan es krim iya, santan ya. susu. Kemudian kita kasih lagi bubur atau nasi yang agak lunak, nasi tim, seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih dokter. Ini Ya. pertanyaan dari pasien saya ini kan kalau kita lihat jadwal imunisasi itu kan ada orang atau ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya. Nah di situ kan ada juga diberikan supaya bagaimana nih untuk kualitas ASI nih untuk ibu yang sedang menyusui. Ya, terutama ibu-ibu menyusui, makanannya harus lengkap. Oke. Dan lebih banyak daripada saat dia belum menyusui. Oke. Ya, Ya. nggak kurus-kurus dong. Nah itu dia. Bukan nggak boleh. Problemnya biasanya pengen Lebih menurunkan banyak, berat badan. Tetapi bukan dengan arti berlebih-lebihan sekali. Oke. Ya, itu hitung-hitungannya Nah, ada. pertanyaannya diubah deh, Dokter Sam. Jadi dari yang gizi makro tadi tuh, yang kita banyakin yang mana? Protein lagi kah? Atau boleh karbohidrat? Buat ibu yang Ya, menyusui, buat Ya, menyusui. menyusui. harus lengkap. Harus Tiga-tiganya lengkap. berarti. Karbohidrat harus ada. Protein, lemak Ya. juga. Proteinnya harus cukup, paling enggak 1 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemaknya juga harus cukup, tapi dipilih lemak yang sehat. Lemak sehat itu Alpukat saya punya. iya, Sehat, ya. alpukat. Kemudian Suka udah ikan. agak lebih pinter ya pemirsa daripada dimakan sama Dokter Sam ya. Ikan.
Iya, ikan. Kita nggak bawa Tahu, ikan. tempe boleh, itu lemak nabati. Iya, boleh. Ya, Tahu tempe, kacang-kacangan. tahu tempe digoreng, ada lemaknya, ada proteinnya. Ya, Jangan itu yang dong. enak. Yang Jangan gado-gado. dong. Digoreng. Ada Ditumis bisa dong. Bisa. Tumis tahu boleh ya. Hmm. Oke. Dibacem. dibacem boleh. Iya. Ya, tapi Asal jangan jangan digoreng sebelum lagi dibacem pokoknya. digoreng dulu, dicelup, di fried, gorengnya minyaknya banyak sekali. Nah, itu jangan. Jadi untuk ibu-ibu yang Ini gara-gara menyusui, dokter Sam sering mampir ke sini dokter Sam ya, biar tahu aja nih ya pemirsa ya si dok ya, itu kalau telur ya udah nggak ada ceplok telur pakai Iya. minyak, enggak, di Udah. air ceploknya aja ya, Masukin saking nggak air mau ya. ketemu minyak. Tapi enak juga sih rasanya. Ya. Iya sih, Ya, tapi badannya kan bagus. jadi bagus kan. Iya. Yang pakai minyak yang saya, saya yang Itu salah dia. berarti ya. Kalau kayak daging gini ya, dokter Sam diapain dong dokter Sam? Apa Daging. soto gitu-gitu? Nggak daging apa-apa? boleh. Prinsip, jangan terlalu sering menggoreng, apalagi yang minyaknya sangat banyak. Mau dibakar, dipepes, di steam, di sup, di grill, silahkan. Si Ayah enak aja. Tapi Jadi kalau Bun udah- harus ada Tapi nih bervariasi. pemirsa nih mah jujur ya pemirsa ya, kalau udah ngelihat ayam kayak gini boneless ya udah cakep ya, tinggal potong-potong, kasih tepung, digoreng. Digoreng. Nah, itu Langsung dia. anak-anak suka. Digoreng, gorengnya minyaknya Penuh, banyak, ya. dikasih tepung, tepungnya karbohidrat sederhana, yang akan menaikkan kadar gula darah Ya, secara tambah cepat. rasa asin-asinnya, gurih-gurihnya. Nah, itu dia. Nah, asin-asinnya itu biasanya ditambahkan garam cukup tinggi. Belum lagi penyedap yang MSG. Itu kan sodiumnya semua, garamnya tinggi. Anda sedang investasi tekanan darah tinggi di kemudian hari. Tapi kalau buat anak-anak gimana dok? Anak-anak masih boleh, tapi Oh berarti mohon maaf Nah. ya. Aduh, Nanti dulu. jangan dibiasakan anak Anda mengkonsumsi bahan makanan Yang yang tidak terlalu asin, Oh yang terlalu gurih. Karena ini semua masalah habit. betul, Oke. kebiasaan. Akhirnya dia Ya. kebiasaan pada saat dia remaja dan dewasa, dia akan cari bahan makanan yang Iya. tinggi garam. Jadi Hati-hati. sejak kecil anak ini sudah diperkenalkan dengan makanan yang sehat. Ya. Gitu ya. Mengedukasinya satu rumah nih pemirsa, Iya. walaupun sebetulnya tadi itu yang pakai tepung, yang digoreng pakai tepung itu kan gampang-gampang aja. Buat anak-anak sih nggak terlalu bermasalah, buat ayah bermasalah Ya, ya. oke. Tapi tetap aja kalau mau sih sehat satu rumah ya nggak sih, dibiasakan. Kita bikin soto ayam aja ya nak, soto ayam itu enak gitu ya. Soto ayamnya yang bening lagi ya, Ya. bukan yang pakai santan ya. Itu kan? sehat sekali. Temennya dokter Sam banget itu ya, udah pasti. Ayo kita makan soto ayam habis ini. Ayo, boleh. Mengulang dokter Sam seperti biasanya Ya. pemirsa, kalau bicara buah dan sayur harus 5 macam. 5 porsi, 5 macam, 5 warna. Saya sih belum lulus tuh kayaknya. Sayurnya 3 porsi sampai 3 sampai 5, 3 porsi, 3 macam, 3 warna. Nah permasalahannya masa tiap hari makan asinan sayur sama makan rujak ya Loh, ampun. asinan sayur sama rujak itu benar Nah, sekali. tapi Dokter Samuel, saya Kan bertanya tadi kan kalau kombinasi. di asinan itu kan diawetkan. Tapi kalau misalnya kan kalau setiap hari belanja repot. Kalau disimpan di lemari es, itu untuk berapa lama ditahan? Artinya sayuran itu masih bisa. Berkurang nggak gizinya Ya, gitu. semua bahan makanan kalau kita beli atau kita panen petik kemudian disimpan itu pasti akan menurun kandungan zat gizinya. Apalagi si buah dan sayur. Ya. Apalagi kalau Anda waktu mau menyimpan, Anda potong makan buah. Ini nggak kuat satu, dibelah. Sisa. Taruh di kulkas, dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi, kan Vitaminnya akan terbuang. Oke, jadi Dokter Sam menyarankan adalah fresh setiap hari. Fresh. Belinya nggak usah banyak-banyak. Ya, Tapi atau beli tidak banyak-banyak dan ditaruh di freezer, di kulkas, itu tidak terlalu lama. ya liatin aja tuh apa udah peot ya, nggak bisa ya. Memang Tapi kan kadang-kadang. repot kalau harus belanja terus setiap hari gitu ya. Betul ya, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Kalau gitu ngambilnya Ya yang boleh, simpan buat 3 hari, paling lama 1 minggu. Oke. Oh paling lama 1 minggu, jadi seminggu sekali tetap aja kita Ya, harus boleh. belanja ya pemirsa. Pemirsa ingat untuk imunisasi itu ya harus dikerjakan. Kalau sampai terlambat ya mesti dilihat-lihat lagi nih imunisasi yang seperti apa. Karena ada yang tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti mesti ada pemeriksaan lain begitu ya. Yang kedua, tapi harus imunisasi, jangan sampai tidak imunisasi ya. Karena resikonya jauh lebih besar ternyata. Nggak usah takut dengan pandemi COVID seperti ini karena memang sudah disiapkan tempatnya ya, ada Betul. caranya, ada solusinya, ada solusinya sebetulnya. untuk itu. Tapi Ya. lebih jauh dari itu ya apa Ya, jadi untuk pemirsa nih ya, jadi untuk imunisasi ini jangan
ditunda-tunda, jangan sampai tidak diimunisasi. Karena tadi imunisasi ini tidak hanya kalau kita misalnya lagi sibuk dengan corona. Nanti coronanya beres, kemudian timbul penyakit baru lagi berikutnya. Ini yang kita takutkan. Betul, lebih jauh dari itu, untuk anak yang mau diimunisasi itu gizinya juga harus baik. Supaya memang kita imunisasi itu hasilnya memang optimal, benar-benar melindungi si anak tersebut. Ya, selain anaknya juga untuk ibu yang lagi menyusui tadi ya, gizi untuk ibu menyusui ya, jangan berpikir untuk diet-diet dan segala macam. Pokoknya makan yang sehat, makan yang bergizi, berat badan nanti akan turun dengan sendirinya. Mudah-mudahan ya, saya amin dulu aja deh. Oke ya. Pemirsa terima kasih banyak. Dokter Sam terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Sam. Terima kasih. Pemirsa terima kasih banyak untuk semua perhatiannya, semua pertanyaannya juga. Saya kayaknya ada permasalahan di line telepon kami ya. Mudah-mudahan besok sudah sembuh beres ya lagi. seperti sedia kala ya. Oke, pokoknya pemirsa jangan bosan-bosan, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Ya, karena kami akan terus menampilkan informasi-informasi menarik mengenai kesehatan. Ya, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Salam.